Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Mensos Saifullah Yusuf memastikan pemerintah akan menanggung seluruh biaya perawatan hingga pemulihan para korban. Kunjungan kali ini dilakukan Mensos untuk memastikan penanganan dan kondisi terkini para siswa yang merupakan korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Mensos Saifullah menyebut dari 13 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 2 orang diantaranya masih berada di ruang ICU dan HCU dengan kondisi yang membaik. Ia juga menambahkan pemerintah pusat dan daerah akan berkolaborasi untuk menanggung biaya perawatan korban hingga ke masa pemulihan. Kementerian Sosial memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan setelah nanti dari rumah sakit ini. Mulai dari rehabilitasinya, masa-masa pemulihannya, sampai nanti mungkin jika diperlukan dengan program-program pemberdayaan. Ya memang masih ngobrol ringan-ringan saja, tapi mereka sudah menceritakan sedikit tentang posisinya di mana pada saat itu dan apa yang mereka lakukan setelah itu, ya yang ringan-ringan saja. Yang paling diperlukan sekarang? Ya tentu mereka masih trauma ya, tapi ya pelan-pelan nanti kita dampingi. Sementara itu Komisioner KPAI Dia Puspitarini meminta agar anak yang berkonflik dengan hukum terkait kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta didampingi khusus oleh Asosiasi Psikologi Forensik. Selain sebagai bentuk pendampingan, Apsifor diharapkan bisa menggali motif anak berkonflik dengan hukum ini. Dan yang terpenting kalau apakah ini kaitannya dengan bullying juga mungkin ada ya, tapi masih didalami lebih lanjut. Yang jelas memang semuanya anak ini kami minta untuk didampingi Apsifor, Asosiasi Psikolog Forensik, agar mengetahui sampai ke detailnya kenapa motif anak ini melakukan demikian. Berbeda dengan yang lain. Jadi KPAI meminta untuk si anak yang berkonflik dengan hukum ini Apsifor khusus. Ini kami meminta dari KPPA juga untuk mendampingi. Tim psikolog dari KPPA dan juga Peksos untuk berada di lingkungan, mengetahui apa yang terjadi di lingkungan anak ini. Untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 72 Jakarta pasca ledakan, sudah ada jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Jamzari. Medina, selamat pagi. Bagaimana kondisi sekolah di SMA Negeri 72 dan apakah kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau tidak, dari informasi pantauan Anda di lapangan? Ya Mario dan juga saudara, selamat pagi. Untuk situasi pagi ini di SMA Negeri 72 Jakarta terpantau kondusif begitu ya, tidak seramai dan juga penjagaannya tidak seketat seperti beberapa hari lalu pasca ledakan seperti itu ya. Nah, dan dari pantauan kami memang belum tampak adanya aktivitas di apapun di lingkungan sekolah. Namun demikian pagi tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, para guru dan tenaga pendidik, tenaga pengajar begitu ya sudah mulai berdatangan, dan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat juga mulai berdatangan psikolog dari beberapa lembaga, yakni psikolog dari kepolisian dan juga psikolog dari HIMSI atau Himpunan Psikolog Indonesia. Dan seperti yang saudara bisa lihat di belakang saya ini ada sebuah pagar begitu ya. Pagarnya ini juga tertutup rapat, aksesnya tidak untuk selain guru, tenaga pengajar, pendidik dan juga psikolog tadi, dan juga polisi dan juga TNI AL seperti itu ya. Dan namun jika kita lihat di pagar ini ada sedikit lubang seperti itu ya, dan kita bisa melihat sedikit situasi di dalam lubang tersebut, namun memang terpantau belum ada aktivitas apapun. Walaupun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, para guru hari ini menyelenggarakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini 10 November 2025 seperti itu. Dan untuk kegiatan pembelajarannya sendiri memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pihak sekolah dan juga beberapa
beberapa lembaga pemerintahan memutuskan untuk menerapkan sistem pembelajaran secara online atau daring. Namun mereka belum bisa memastikan sampai kapan pembelajaran secara online ini akan berlangsung. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga untuk agenda hari ini fokus terhadap sesi trauma healing seperti itu ya, atau sesi untuk mengidentifikasi atau merawat trauma-trauma yang dirasakan oleh para siswa pasca ledakan kemarin, Mario. Ya, Medina, dari yang kita bisa lihat dari laporan Anda, visual Anda bahwa ada TNI, aparat TNI yang juga berjaga di situ. Apakah polisi juga melakukan pengamanan di sekitar area sekolah dari pantauan Anda? Ya Mario dan juga saudara, seperti yang bisa dilihat di belakang saya, memang ada beberapa anggota TNI AL seperti itu ya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, di dalam juga ada beberapa TNI AL dan juga ada polisi yang ikut menjaga situasi di area gedung ini agar tetap kondusif dan aman seperti itu ya. Karena juga sedang mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung, Mario. Ya, terima kasih Medina Anas dan juga juru kamera Jamzari atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Sepekan hilang diculik seorang balita berusia 4 tahun akhirnya kembali ke pelukan keluarga dalam kondisi selamat. Korban ditemukan di kawasan suku Anak Dalam di Jambi. Tangis haru dan rasa syukur dirasakan orang tua balita yang berhasil diselamatkan dari penculikan. Sang putri akhirnya kembali ke pelukan dalam kondisi selamat setelah sepekan hilang. Korban ditemukan pada Sabtu 8 November 2025 di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah hilang selama sepekan. Hasil pemeriksaan kesehatan, tak ada tanda kekerasan fisik maupun trauma psikologis pada korban. Ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini. Ya. Dan tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan ya, dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sudah dicek ya. Dari Bu Kadis juga sudah ngecek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik. Anaknya juga ceria, baru kita terima anaknya ya. Jadi akan kami dalami pelaku-pelakunya, jaringannya, tindak pidananya. Korban dilaporkan hilang pada 2 November saat menemani sang ayah berolahraga di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, korban dibawa secara tergesa-gesa oleh seorang perempuan tak dikenal. Saat ini, para pelaku penculikan telah ditangkap dan tengah diperiksa di Polrestabes Makassar. Tim Liputan, Kompas TV. Waspada saudara, pencurian motor dengan senjata api makin mengerikan, makin kejam, tak segan mengancam keselamatan korban. Yang terbaru, seorang hansip kawasan Cakung, Jakarta Timur tewas ditembak maling motor. Pelaku berhasil ditangkap saat kabur ke Lampung. Polisi berhasil menangkap pelaku penembakan terhadap seorang hansip di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Bakauheni saat hendak kabur ke Lampung. Penangkapan pelaku penembakan berlangsung dramatis di atas kapal Raputra Jaya yang baru bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku tak bisa berkutik saat mobil yang ditumpanginya dikepung polisi. Polisi masih memburu pelaku lainnya serta mencari barang bukti senjata api yang digunakan dalam penembakan tersebut. Membekuk inisial R, pelaku utama, pada saat hendak melarikan diri ke wilayah Lampung, jadi diamankan di Bakauheni. Dari keterangan saudara R, ini akan penyidik saat sekarang masih mencoba untuk melakukan penangkapan kepada pelaku kedua, termasuk untuk menggali informasi senjata api ini berasal dari mana. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Atim disemayamkan dan disolatkan di masjid yang tak jauh dari kediaman almarhum. Selanjutnya jenazah dimakamkan di TPU Buni, Tipar, Cakung. Aksi berani hansip Atim mendapat perhatian Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang melayat ke rumah duka pada Minggu siang.
Mensos berjanji akan memberikan santunan, bantuan rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi keluarga korban. Besok tanggal 10 November, dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, saya ingin menyampaikan bahwa almarhum ini salah satu contoh pahlawan hari ini yang melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ada rehabilitasi, mungkin beliau juga masih ada traumanya, ya. Nanti kita teruskan dengan pemberdayaan. Jadi kita dampingi sampai betul-betul pulih dan bisa bekerja sebagaimana sebelumnya. Sementara 2 petugas keamanan yang bertugas bersama korban mengaku masih trauma atas peristiwa yang merenggut nyawa rekannya. Menurut rekan korban yang selamat, saat berduel dengan pelaku, usai terdengar tembakan, ia segera menghindar dan meminta pertolongan warga. Saya duel sama yang satu, si korban duel sama yang satu. Nah setelah itu, pas dengar suara letusan, itu saya refleks. Saya langsung melompat, kabur. Terus saya teriak minta tolong ke warga. Warga itu pada datang dah. Pada rame dah itu. Nah itu saya langsung menuju ke rumah RT 8 laporan. Setelah itu saya cari dia. Setelah dia ada, baru saya cari bantuan sama warga-warga setempat. Akhirnya almarhum udah nggak ketolong lagi. Dia udah akhirnya sampai di situ ya. Dia meninggal di tempat. Sebelumnya, seorang hansip tewas ditembak saat mencoba gagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Korban sempat berduel dengan pelaku. Kemudian pelaku menembak korban dan melarikan diri. Korban tewas di lokasi akibat luka tembak. Polisi masih mengejar 1 pelaku lain, termasuk barang bukti senjata yang digunakan untuk menembak korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.